Nanti kita akan pelan-pelan membahas ini karena di sini tuh ada apa namanya ya. Jadi kita banyak level S3 loh ini. Kita nggak mainan orang goblok di sini. Kita mainannya orang pinter. Siapa nih? Gordon J. Hamilton, silakan cari. Catholic Biblical Quarterly Monograph. Monograph biasanya untuk orang S3. Ini orang pinter ini. Catholic Biblical Association Amerika, Washington DC. Orang Amerika, materinya Ibrani kuno. Nah, dia prasasti ya. Jadi dia prasasti dari Ibrani kuno. Nah, supaya kita tuh nggak blow on gitu ya. Jadi dalam pandangan ini, penelitian ini, di sini ini kan makanya disebutkan protosinetik proto-Kanaan. Jadi di Kanaan di sini atau di West Semitic, jadi kawasan Semitic tapi di barat ya. Mendekat Laut Mediteran itu kan barat, mentok. Jadi Kanaan itu West Semitic. Itu ternyata terkait dengan atau mirip mungkin ya, bukan terkait langsung tapi mirip. Mana nah tadi kayak hieroglif Mesir ya. Jadi antara West Semitic dan Mesir itu ada keterkaitan. Makanya kalau kita lihat, kalau teman-teman cari biblical arkeologi tentang Musa, itu kan dia ada dinasti diperkirakan, ada yang bilang siapa namanya lupa, Hasebnut atau siapa gitu. Lalu ada beberapa kandidat dari nama. Tapi intinya adalah bahwa di Mesir ada dinasti Asia. Jadi Mesir itu kan gonta-ganti dinasti. Ada yang dari Sudan, yang hitam-hitam kulit hitam, ada yang Eropa, kayak Cleopatra itu kan dari Yunani kan Eropa ya. Tapi juga ada yang disebut Hyksos. Saya kurang tahu etimologinya Hyksos apa, tapi ini kan kayaknya bahasa Yunani ya. Tapi yang jelas Hyksos ini adalah orang Asia. Asia itu maksudnya Semitik. Jadi dinasti Semitik gitu. Nah, kita nggak tahu Semitiknya yang mana. Tetapi kalau kita lihat di eranya Mose, kenapa Mose itu dibenci? Karena sebenarnya dinastinya berganti. Kok Mose apa itu namanya? Yusuf ya, sorry Yusuf bukan Mose. Jadi selama Mose itu kan orang Semitik masuk Mesir gitu. Nah, tapi di zamannya Yosef, Yakub itu ya, dan dikatakan kan terjadi pergantian dinasti sehingga orang ya tidak kenal lagi gitu. Nah, sepertinya begitu ya, pertemuan antara Asia dan Mesir atau Semitik dan Mesir itu menginspirasi pembuatan huruf alfabetnya Ibrani. Jadi kemungkinan Ibrani kunonya itu yang apa? Yang mewujud yang kita pahami sekarang itu terinspirasi hieroglif atau piktografik dari Mesir. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini tuh kan Alef yang bilang tadi. Alef itu kepala sapi atau kepala kerbau. Maka kemarin saya bilang kalau di kita yang paling cocok kerbau atau sapi yang cocok dengan gambar ini. Karena sapi-sapi kita kan kecil-kecil ininya. Apa ya, tanduknya kecil. Ini sapi di sini tuh digambarkan dia punya tanduknya panjang. Sapi kita apa ada yang punya tanduk begini? Kalau ini mungkin ya kecil, tapi kalau ini aku belum pernah lihat ada sapi jantan yang begini. Ini juga, ini panjang sekali nih. Makanya ox di Inggris ya, ox dan oxen itu yang paling cocok dalam bahasa kita sebenarnya kerbau. Kalau sapi orang cocok. Walaupun ox itu diterjemahkan sapi ya. Tapi kalau itu terkait dengan Ibrani yang ini, yang di Inggris ox, kalau di kita kayaknya
Kalau sapi kita nggak seperti ini. Sapi kita tanduknya kecil, nggak sepanjang gitu. Kalau kerbau itu lebih jelas malahan sebenarnya, yang panjang-panjang gitu. Kerbau bisa, jadi deskripsinya lebih lebih jelas gitu. Karena kan itu kan dua spesies yang sama-sama kita gunakan untuk bajak gitu kan. Nah, jadi bisa sapi, bisa kerbau. Terus kalau di di apa itu? Ada yang bilang apis ya. Dewa apis itu kan sapi jantannya kan di Mesir ya, dewa. Nah, cuman kan spesies sapi sana dan sini kan bisa beda. Maksudku di situ ya. Nah, jadi kalau kita ngerti kenapa Aleph di sini, karena di Aleph di sini, di Aleph Semitik kita yang kita pakai ini, Aleph itu di Mesir bukan, bacanya bukan A. Jadi di hieroglif Mesir, gambar kepala sapi seperti ini dibacanya bukan A, beda. Jadi di dalam hieroglif itu bukan A. Nah di sini ya, head of ox, jadi kepala sapi. Tapi di bahasa Mesirnya ini bukan A, bacanya bukan A. Misalnya kita ini coba kita bandingkan yang disebut hieroglif ya, hieroglif list. Nah, jadi nanti kita lihat daftarnya, hurufnya apa coba. Nanti ada perbedaan dengan Semitik. Jadi antara huruf Ibrani kuno Semitik yang kita pakai lalu dengan hieroglif, gambarnya mirip-mirip tapi pemaknanya beda. Jadi sama-sama yang A itu mana itu beda. Nah, misal seperti ini. Ini kan bahasanya berbeda. Ini ada bunyinya enggak ya? Ini Unicode-nya A loh nih. Gambarnya orang. Nah, ini A ini seperti ini. A-nya Mesir ya. Pria sedang duduk, A-nya Mesir begini. Udah masuk Unicode. Nah, ada lagi contohnya enggak? Begitu, oke banget ini. Wah, gila. D itu mata. Oh ya, ini mata ya. Mata. Jadi D itu mata. Bunyi da dalam hieroglif itu gambarnya mata. Nah, kalau di brand itu kan ayin. Ayin itu mata. Aye yang bahasa Inggris jadi aye itu. Karena bahasa Inggris kan ngambil dari Semitik ya. Matanya itu A. Jadi ayin kalau di ET itu AH. Ayin itu kayak A tapi lemah ya. Di hieroglif itu mata. Jadi berbeda. Bentuknya mirip, tapi ininya berbeda. Kayak ini kepala. Kita kan res ini. Ini D itu. Di brand itu D. Ideogram untuk kepala. Kita tuh di Semitik menggunakan gambar yang persis ini, kepala ini, itu tuh pakai R, res. Jadi berbeda. Nah, ini kan kepala, ini kan kepala samping. Itu res itu dalam R ya dalam Semitik. Jadi berbeda. Apa ya penafsirannya hurufnya bunyinya berbeda untuk wujud yang sama kayak A kita kan A Semitik itu kan A Ibrani kuno itu kan tadi kan kepala sapi yang saya perlihatkan. Nah di hieroglif itu bukan kepala sapi tapi gambar manusia duduk macam-macam, A-nya macam-macam. Jadi Unicode-nya A. Tadi coba kita lihat yang B mana ini. Ini bagaimana menafsirin. Nah ini kayak ini ra. Ini kan bacanya ini kayaknya ya. Ini gambar apa ini? Ini gambar ya gambar ra sih. Apa tuh yang dewa ya dewara maksudnya.
Knum, Anubis ya, misalnya Anubis. Anubis kan dari nama dia kan. JNPW, dewa berkepala serigala, Anubis. Itu kan kayak set. Set itu gambarnya begini. STH ya. Gambarnya nih. M. Nah, seperti ini. Jadi dia karena dia piktograf, jadi bunyinya bisa beda dengan yang di kita. Bass itu kayak begini. Jadi dia penafsiran dari setiap hurufnya berbeda. Artinya apa? Artinya hanya meminjam bentuk, tapi struktur gambarnya tetap semitik. Nah, kita belum ada bukti apakah sebelum dari Mesir itu orang-orang Ibrani itu punya tulisan, kita nggak ada bukti. Kalau misalnya dia di Sumeria, kita bicara Sumeria, orang Sumeria itu punya dua versi tulisan paku. Ada tulisan paku yang piktografik, jadi dia dari piktograf, lalu dibikin kursif, bikin sederhana, sama kayak hieroglif dan hieratik ya. Jadi hieroglif itu gambar alam, lalu hieratik itu disederhanakan. Jadi kursif, jadi lebih, jadi misalnya gambar burung jadi cuman kayak siluetnya saja, itu kan penyederhanaan, namanya hieratik. Jadi di tulisan papirus dengan di candi prasasti itu berbeda, tapi gramarnya sama, cuman cara nulisnya beda ya. Kayak kita tulisan cetak dan tulisan tangan kan berbeda, mirip-mirip mungkin seperti itu ya. Nah, di kuno Sumeria itu ada dua versi huruf paku, sama-sama pakai paku begitu, tapi ada yang piktografik, jadi tiap lambang itu satu kata, lalu ada yang suku kata kayak Semitik. Jadi orang Sumeria itu ada yang Semitik, kalau nggak salah itu Akadia. Jadi Sumeria dan Akadia itu berbeda. Sumeria itu yang asli mentah piktografik huruf pakunya. Lalu ketika Akadia masuk, dinasti Akadia ini itu Semitik dia. Jadi hurufnya paku, tapi bahasanya Semitik. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi ada kayak gramarnya kayak yang kita kenal sekarang di Ibrani ini. Jadi kayak satu huruf itu satu suku kata, kayak Jawa juga kayaknya begitu.